yang ummi, bangsa yang tidak belajar menulis dan membaca. Tapi bukan berarti orang yang tidak belajar menulis dan membaca orang itu orang bodoh, bukan. Bukan, hati-hati. Orang, karena apa? Karena orang tua kami juga dulu yang tidak sekolah bukan berarti mereka bodoh. Mereka tetap pintar, mereka tetap memiliki kekayaan, mereka tetap tahu perhitungan. Begitu memahaminya. Jadi kita pembahasan secara bagaimana ngajak waras ya, bukan ngajak tidak benar atau ngajak gila. Itu seperti itu yang saya sampaikan. Lalu tadi berkaitan dengan, sebentar dulu, kan Anda membawa 2 poin dari Nabi kami dan dari Yesus, oke? Nah, membahas tentang, pertama, dalam perspektif Islam, ada 2 yang mendapatkan gelar Al-Masih. 1, Al-Masih Isa putra Maryam, yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa Al-Masih Ad-Dajjal? Ya, sekongkolnya iblis. Dan dia juga ingin ada pengikut, dan dia juga punya pengikut. Itu 2 gelar Al-Masih, oke? Itu saya sampaikan. Sekarang dalam perspektif Kristen, di dalam kitab Anda ada Kristus yang anak Maria, Yesus Kristus, ada Kristus yang bukan untuk anak Maria. Gelar itu diberikan kepada yang bukan anak Maria. Bahkan dalam bahasa Aramaik ada juga yang namanya, kalau dalam bahasa Arab itu Dajjal, kalau dalam bahasa Aramaik itu pakai G, Daggala. Itu ada. Nah, Kristus yang bukan Yesus asli, yang memakai nama Yesus, itulah Kristus Ad-Dajjal alias iblis. Karena Yesus sendiri berkata di Lukas 21 nomor 8, waspadalah, sebab nanti akan ada orang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya telah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Tolong pahami, akan ada orang datang pakai nama Yesus, waktunya sudah dekat, kamu jangan percaya. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda percaya nggak dengan pernyataan dan nubuatan Yesus? Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, perlu dibuktikan pernyataan Yesus ini, betul? Kalau perlu dibuktikan, siapa kriteria berdasarkan pernyataan Yesus? Silakan Anda jawab. Kalau ngajak cerdas diskusinya dengan saya. Oke, baik. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya sudah mendengarkan Anda panjang kali lebar bernarasi, maka saya mau bahas narasi Anda dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Anda. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa tentang Muhammad yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, lalu Anda mengatakan bahwa itu bukan kriteria orang bodoh. Apa sih supaya nggak di-ban sama TikTok? Ngomongin bodoh, kita pakai botol lah ya, supaya nggak di-ban sama TikTok. Kriteria botol ya. Jadi pertama, yang kedua tadi ya saya mendengarkan bahwa Anda mengatakan bahwa Allah mengajari Muhammad, ya kan? Nah, saya sekarang justru mengajak Anda berpikir di mana Allah bertemu dengan Muhammad. Dan yang pertama, standar apa dari perusahaan mana atau WHO atau PBB yang memiliki standar bahwa orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu tidak dikatakan orang botol atau dikatakan orang pintar? Dari perusahaan mana, instansi mana, atau PBB apa WHO yang memberikan legitimasi bahwa orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu tidak dikatakan orang botol? Nah, jadi sekarang saya menjawab pertanyaan Anda. Nubuatan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus terhadap nabi-nabi palsu. Ntar dulu Bang ya. Saya cuman kasih satu saran. Standar zaman sekarang, ini zaman kita bicara zamannya. Standar zaman sekarang dengan standar zaman dulu itu sangat sulit untuk dikaitkan. Contoh, kalau di kampung-kampung dulu pernikahan ini contoh ya, aku kasih contoh ya, pernikahan anak misalkan kayak di Bugis sana Makassar ya, ada orang menikah umurnya laki-lakinya itu 15 tahun, perempuannya 11 sampai 12 tahun, itu ada. Itu zaman dulu. Zaman sekarang itu nggak bisa lagi karena sudah ada aturan yang mengatur supaya tidak boleh menikah dengan
apa ada batasan umur yang mengatur hal tersebut. Nah, sama seperti yang Anda bahas tadi, standar yang Anda gunakan itu nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Oke, Jadi bisa host, terima kasih narasinya. Standarnya itu sebenarnya bukan WHO, tapi standarnya Bible. Tolong gedekan layar saya, host, biar dia Saya, dapat saya belum pelajaran kelar loh ini. Saya belum kelar loh. ini. Loh, kan Anda tadi nanya, udah dong. Iya, nanti standarnya kan. nanti Anda nanggapin setelah saya selesai dong. Apa? Boleh. Poin mana? Jangan terlalu banyak. Tadi saya punya satu pertanyaan, Anda belum jawab, atau Anda mau jawab Justru dulu? makanya tadi kan langsung Oke. dipotong. Nah itu loh. Oke, siap. Makanya yang kita Oke, yang siap. santai aja lah. Jadi kalau Makanya masalah jangan tentang mundur, brother. Kalau mundur itu dibahas lagi nantinya, gitu loh. Silakan. saya nggak mundur, justru masih membahas tentang narasinya si Alif gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan, saya menjawab sekarang, nanti jangan setelah saya menjawab pertanyaan Anda, kemudian udah selesai saya bicara belum? Oke, saya jawab. Saya percaya dengan nubuatan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena kenapa? Saya percaya Yesus itu Tuhan yang saya sembah. Tentu apa yang keluar dari mulutnya saya percaya. Masalah nubuatan. Masalah nubuatan tentang Mesias palsu, nabi-nabi palsu atau antikris. Nah, itu perlu dikaji. Cuman kalau mamanya si Fandi mengatakan bahwa standar zaman dulu dengan zaman sekarang, berarti dari sini kita tahu bahwa standar yang diberikan oleh Allah untuk memilih nabi ini tidak eksis sampai dunia ini digulung. Itu yang hasilnya itu. Konsekuensinya harus terima itu. Pertama, yang kedua, artinya satu-satunya nabi dari zaman perjanjian lama dari orang Yahudi, satu-satunya nabi yang di luar dari Yahudi itu Arab, Muhammad, dan yang tidak bisa baca. Tapi kalau ada orang yang tidak berpendidikan, tidak bisa kita katakan bahwa orang itu tidak bisa baca. Tapi kalau sudah vonis tidak bisa baca tulis, itu artinya itu memang kita layak katakan botol. Oke, kita buka ya. Ternyata dia tidak mau menanggapi pertanyaan saya untuk menggenap. Pertanyaanmu saya tanggapin loh. Saya percaya dengan nubuatan Yesus. Oke, ya Anda percaya berarti perlu pembuktiannya Anda belum jelaskan kan? Anda percaya tapi Anda tidak membuktikan. Oke, sebentar saya carikan dulu senjata saya, maksudnya tutuding saya. Tutuding itu bahasa Inggris artinya buat nunjuk-nunjuk biar saya nggak pakai tangan langsung. Gini, di sini ada kitab yang menjelaskan nih ya. Oke, saya baca. Ada beberapa terjemahan. Para pemimpin itu heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes saat berbicara, padahal keduanya. Kenapa nggak baca yang kuning, bro? Kenapa nggak baca yang kuning yang di atas? Mau saya baca semua kok. Enggak, yang di atas, yang kuning. Enggak, kalau ini salah. Yang saya baca salah. Kan bisa dibaca yang di atas juga. Loh, kalau saya baca ini kenapa? Apakah salah? Justru maksudnya kata gua, kenapa kamu ke tengah kalau ada yang di atas? Ya, kalau saya baca ini kenapa Anda protes? Makanya gue bilang, masalahnya apa juga kalau kamu baca yang di atas? Bang, ini supaya tidak terlalu jauh melebar kemana-mana, nggak usah ditanggapi hal-hal kecil kayak gitu. Anda tanggapi lagi kenapa yang itu disampaikan. Ada beberapa terjemahan Terjemahan itu mengalami perubahan, makanya gue bilang, kenapa nggak baca yang di atas? Iya, itu dia, makanya saya baca. Nanti kita buka originalnya, oke? Adapun ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ini ada Petrus, ada Yohanes nih. Ini kan penulis kitabmu juga. Dan ketika memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan nih. Dan apa ini dibilang? Botol. Berarti aduh parah ini orang. Kalau ini langsung vonis, kitab Anda sendiri yang menerjemahkan. Kenapa orang seperti ini bisa nulis kitab? Nah,
ada beberapa terjemahan. Kita buka aja. Ini kan ada beberapa terjemahan. Yang satu dikatakan tidak terpelajar, kan gitu. Orang biasa tidak terpelajar. Yang satu mengatakan, kalau tadi kan Anda kepada kami mengatakan botol itu asumsi dari penilaian pribadi. Sementara kalau kitab Anda itu justru menjelaskan langsung, menarasikan kata dengan kata botol. Nah, kan gitu ya. Di sini juga dikatakan keduanya orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih. Ya memang ini kesimpulannya dari sekian banyak. Itu kitab Anda yang menerjemahkan dari kata apa? Nah, Oke, udah ya. idiot. Ada kata idiot. Nih, orang idiot, orang yang kurang paham, orang yang tidak terpelajar. Nah, satu lagi agramatoi, agramatos itu disebutnya apa? Nah, kenapa dia bisa nulis kitab? Ayo. Udah, gantian dong. Oke. Jadi Kalau sebenarnya, jadi sebenarnya, Bro, dengan apa yang kamu kutip itu malah sebenarnya itu menampol narasimu. Kenapa? Kalau kamu bisa nampol narasi saya. Anda diam. narasi saya. Gantian dong. Jadi nampol narasi saya. Iya, makanya gue bilang gantian dong. Anda tadi ngomong lama, gue diem loh. Anda tadi bilang orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa nulis dan baca, Anda simpulkan orang botol, betul? Anda diam, Betul? Anda bicara, saya diam Saya loh. tanya, Anda kan ngajak cerdas dengan saya, betul nggak tadi narasimu seperti itu? Nanti Anda sampai menggunakan, sebentar, Anda tadi sampai menggunakan standar WHO, betul? Bener nggak? Bener nggak? Jujur. Makanya gue Bener bilang saya ngomong dulu, Nggak, nanti ada jujur tanggapi. dulu. Ya, jujur dulu. Ya, jangan kemana-mana. Mohon maaf. Atau saya memang bukan itu trik domba. Anda untuk, memang itu trik Anda atau ilmu Anda? Ya, saya trik Anda yang bukan domba yang ketika menghadapi domba. Saya nggak mau digiring karena saya bukan domba. Bener nggak? Siapa tadi yang Anda- menggiring? Dengan kamu memotong saya berbicara, Anda menggiring malah. Bukan, saya bertanya, Anda menjawab. Anda tadi menyimpulkan orang yang tidak bisa tulis baca adalah orang yang botol. Kenapa dipercaya? Bener nggak tadi narasimu seperti itu? Ya. Nah, sementara di dalam kitabmu Yohanes dan Petrus dikatakan orang yang botol. Bener nggak? Sekarang Bener ini nggak? sekarang ini TikTokan. Jawab dulu. Kitabmu mencatat Petrus dan Yohanes orang idiotai dan agramatoi, orang yang idiot dan orang yang tidak terpelajar, orang yang buta huruf, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menulis. Bahkan sangat lengkap itu closing statement dari kitab Anda. Statementnya. Anda setuju nggak? Makanya Anda diam biar saya jawab. Ya, jawab. Tentu saya nunggu jawab. Iya, Anda diam dong biar saya jawab. Oke, Diam. silakan. Anda setuju? Nah, Anda diam biar saya jawab. Kenapa Anda nggak bisa Iya, diam? Iya, saya Oke. diam. Nah, Saya gitu diam. dong. Jadi tadi Anda sudah menunjukkan ayat Alkitab tentang kata bodoh gitu kurang lebih ya. Nah, tanpa Anda sadari itu menampol wajah Anda sendiri. Di Kok mana? jadi nampol saya? Ya makanya biar saya jelaskan. Anda nggak tahu kan di mana nampolnya, biar saya jelaskan gitu loh. Anda diam. Yang menggelari kitab Anda sebagai orang bodoh itu siapa? Kenapa Anda? Memang itu ilmu Anda diskusi ya? Loh, kan Anda tadi punya statement, kenapa orang botol dipercaya? Kami Kenapa Anda Anda punya Anda nanya statement dengerin, juga bahwa- kamu Nah. dengerin, lu nanya itu sama gua udah 2 kali loh, gua udah jawab pertama. Saya belum selesai ngomong, Anda udah potong loh. Memang itu Ini ilmu Ustaz, diskusi. dia nggak Apa yang sangka. belum selesai ngomong? Ya, Ustaz, dia nggak sangka di kitabnya ada kayak gitu. Justru saya mau nunjukin di mana ketidaktahuan kalian tentang ayat Alkitab itu. Makanya Anda diam dong. Oh Saya ya belum udah, selesai oke, saya bicara. dengarkan. Oke, saya Oke. dengarkan siap. Supaya saya menunjukkan bahwa kalimat itu menampol Anda sendiri. Oke, Nampol saya. Oke, iya, siap. makanya Anda Nampol saya. diam biar saya tunjukin bahwa itu mampu menampol Anda. Tunjukin ya, host gedein ya, dia mau nampilin data. Jangan, Mau jangan, nunjukin. jangan ditunjukin. Jangan digedein. Gua nggak suka. Gua nggak suka di komel gede.
Hei, Jangan, kau kalian bilang kan- mau nunjukin. Iya, maksudnya saya mau ngasih tahu sama kalian, jangan Enggak, dikomelin gede. kamu mau asumsi. Kamu mau asumsi. Iya, dengerin, kan kalau dikomel gede resikonya gede, bro. Pindahin dulu kok komel yang kecil. Enggak, Oke, enggak, gitu saya dong. tanya, kamu mau berasumsi atau mau menampilkan data? Saya mau membuktikan bahwa kalimat itu bisa menampol Anda. Berarti Anda punya data. Ya, data yang kamu bawa itu yang membuat menampol kamu sendiri. Oh, data yang saya bawa. Tapi, oke, Anda diamlah, jangan sempoyongan. Baru Bukan saya bantu Anda loh sampai suruh digedein nampilin data, kurang baik apa saya ini? Nah, makanya Anda diam. Saya minta Anda diam doang kok. Anda bicara, saya diam loh. Ya, Atau saya memang itu ilmu Anda berbicara, berdiskusi. Oke, jadi tadi saya mengatakan bahwa standar yang dikatakan orang botol itu adalah orang nggak bisa baca dan orang nggak bisa nulis. Tetapi kemudian Anda memotong saya berbicara dengan mengeluarkan ayat kisah Rasul tadi, karena ada kata bodoh di situ ya, dengan kalimat yang terjemahan yang belum diperbarui. Kan memang Alkitab, kita akui bahwa Alkitab itu mengalami perevisian kalimat ya, kata gitu ya. Jadi kemudian Anda mengambil terjemahan masa lampau yang dulu gitu ya. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda bahwa yang namanya botol tidak pernah bisa dikatakan orang pintar itu kalau tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Itu dikatakan pintar. Nggak ada data, tidak ada narasi di dunia ini atau dari instansi atau dari lembaga mana yang mengatakan bahwa orang pintar itu bisa dikatakan orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tidak ada itu. Kalau Anda buktikan dari instansi mana, lembaga mana, pemerintahan mana, negara mana yang bisa mengatakan bahwa orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu dikatakan orang pintar. Anda tunjukkan. Anda sangka kalau Anda bisa menyangganya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi mengatakan Kenapa sebentar kok kau bela lagi Nabi Muhammad? Tadi kau katakan standarmu kalau orang nggak bisa baca botol. Sekarang kau bela lagi Nabi Muhammad. Wah, keren kali. siapa yang bela? Justru saya mengatakan orang SDM-nya rendah ya. Kenapa saya membela orang yang nggak bisa baca? Aduh. Kenapa? Oke, Anda jadi- ini ngadi ya? Jadi yang ditunjukkan Ustadz Alif tadi di KPR itu kayak mana? Kau tanggapi lah. Nah, kalau itu baru Anda saya maksudnya tanggapi. tidak. Tapi jangan bilang saya membela Muhammad yang nggak bisa baca. Standarmu tadi ketika orang tidak bisa baca dia botol. Itu standarmu ya. Betul? Nah, kan Nah, sekarang saya mau tanggapin tuh kisah Rasul. Si Alif ini tadi sudah mengatakan bahwa dia menulis surat. Lalu kalau sudah bisa menulis surat, masih kategori bodoh yang seperti yang Anda pikirkan. Tentu bisa dibantah karena ada kalimat di situ tidak terpelajar. Lalu kalian korek-korek sinonimnya, ambil sinonimnya kepada kata idiot. Sinonimnya kalian ambil, sementara ada bukti-bukti bahwa mereka menulis surat-surat. Yohanes menulis surat, murid-murid menulis surat. Kan itu nggak sinkron, hanya karena kalian mengambil dari sinonimnya. Ini kan gabrul. Tapi kalau fakta tentang Muhammad yang botol itu fakta, data. Kau diam sekarang gantian Ustadz Alif lagi. Oke, Tadi data baik. ini. Enggak. Tuh, ngomongin botol kau langsung panik, langsung mute. Gantian. Ya, Itu nggak ada ya. dasar, nggak ada data. Ya, Itu penghujatan ya. namanya. Penghujatan itu namanya ya. Dengerin ya. Kalau Anda menyimpulkan kalimat seperti itu padahal tidak ada datanya, itu penghujatan. Kita diskusi baik-baik loh. Sementara tadi menggunakan kata botol, bahkan lebih vulgar kata kita, saya tidak ngarang, saya mengikuti. Nah, disinilah pembuktiannya, keambiguannya dan ketidakjelasannya kitabmu. Ini saya tampilkan lagi data ya. Engkau malah mengatakan, malah tidak percaya isi kitabnya. Nah, di sini dikatakan, dia Yohanes dikatakan agramatoi dan idiotai, tidak bisa tulis dan baca. Makanya dalam sebuah penelitian nih, di sini dikatakan, ini aslinya bahasa Inggris ya, saya langsung translate otomatis dalam bahasa Indonesia. Keempat Injil, kapan Injil ditulis dan bagaimana? Saya mengatakan bahwa Injil Perjanjian Baru sebenarnya adalah tulisan siapa di sini? Anonim, tanpa nama. Anonim.
Itu loh, ini pembuktiannya. Jangan kau tiba-tiba bantah pernyataan kitabmu ini sehingga kau simpulkan bahwa itu tulisan Yohanes. Justru disitulah internal dari orang-orang scholar dari kekristenan sendiri menyimpulkan memang pada dasarnya kitab yang mengatasnamakan Yohanes itu sebenarnya bukan Yohanes yang nulisnya. Sejarah awalnya sebenarnya tulisan itu adalah anonim tanpa nama, baru dinamai di abad kedua. Saya tadi sudah sampaikan berkaitan dengan Rasulullah SAW, orang yang tidak belajar menulis dan membaca. Saya tidak menolak, justru saya sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena nanti Tuhan sendiri yang akan ngajarin. Artinya nanti dia akan paham. Ketika Allah turunkan Al-Quran ke dalam hatinya sebagai nur, sebagai cahaya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya, alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari yang tidak tahu. Nabi Muhammad SAW tidak belajar kepada manusia sebelumnya berkaitan dengan baca, cara baca, menulis, tidak, karena Tuhan sendiri yang langsung akan mengajarinya. Kalau Tuhan yang ngajarinya, pengetahuannya melampaui manusia manapun. Nah sekarang kita ke pembuktian. Contoh pembuktiannya, ketika Al-Quran, Nabi kami yang tidak belajar menulis dan membaca, tidak belajar membahas tentang penciptaan manusia, Nabi kami bisa sebutkan ayat-ayatnya runut, tidak dibantah oleh ilmu kedokteran. Itu membuktikan dia orang cerdas, orang fatanah, orang pintar. Nah itu pembuktiannya. Nah artinya gelar ummi kepada Nabi kami tidak bisa dikatakan sebagai orang bodoh atau orang botol, karena itu gelar orang hebat yang tidak dilatih, tidak belajar menulis dan membaca sebelum dia menerima wahyu. Setelah menerima wahyu, dia menjadi orang cerdas melampaui gelar apapun, bahkan sampai detik ini. Salah satu pembuktiannya adalah yang tidak bisa dibantah, tolong suguhkan kepada kami tandingannya. Ketika kitab suci yang dimiliki oleh Kristen, atau pinjam kitabnya orang Hindu, orang Buddha, atau pinjam kitabnya orang pagan, silakan kau pinjam, bahwa bagaimana penciptaan manusia untuk menandingi Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kalau Anda punya tandingan, silahkan. Anda, saya katakan, kitab Anda lebih hebat. Kalau ada, kalau tidak ada, Al-Quran tidak terbantahkan. Rasulullah orang yang cerdas. Oke, jadi saya sudah mendengarkan Anda panjang sekali bicara, tapi kalau saya bicara langsung dipotong. Kenapa ya? Enggak, Komal ini itu sebenarnya anti dengan air mulut yang berhamburan nggak jelas, nggak karuan tanpa data itu. Nah, saya tadi mengatakan, sekarang kalau kamu bilang, Fandi kamu diam dulu. Kamu tadi saya Komal ini katakan paling anti orang-orang kayak gitu. Banyak Kristen yang lain loh yang berkualitas daripada Anda ini. Ya, Ini kan bentar. tepat saja. Iya, bentar. Jadi si Alif ini sudah setuju bahwa Muhammad itu adalah orang yang nggak bisa baca dan nggak. Udah cukup, nggak bisa ini. Yang lain aja, yang lain. Coba, masih banyak Kristen yang lain. Silakan. Kenapa sih kamu takut? Yang lain aja. Nggak berkualitas. Yang berkualitas lah teman-teman Kristen itu, minimal yang bisa tunjuk data. Silakan, Bang Bro Jeff Colby. Selamat malam. Iya, selamat siang. Nah ini silakan Ustadz Alif. Ini enak ini. Silakan ditanggapi dulu mungkin Jeff Colby. Bahasa apa sih? Gue nggak dengar. Oh, nggak dengar. Jadi Susah ya tadi sama dia itu susah. Nggak mau ngajak cerdas, saya ajak, ayo kita pembuktian. Narasinya mengulang-ulang mengikuti. Saya bilang, ayolah, jangan ajak saya gila. Kalau Anda mau ajak diskusi itu untuk menambah wawasan, pengetahuan, kecerdasan, saya sangat terbuka, saya senang seperti itu. Bukan kita bagaimana caranya saling kekuatan framing, kekuatan narasi untuk memojokkan kedua belah pihak. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada data pun nggak bakal bisa. Bisa. Cuman jatuhnya kalimat yang dipakai lebih tepatnya itu sebenarnya memberontak, nantangin tapi nggak punya daya. Oke, itu Gitu kalau sih Tuhan, sebenarnya manusia itu kepada yang, Tuhan. Tuhan Bapak. Tapi kalau Tuhan anak, buktinya bisa kalah, Bang. Gimana? Tuhan anak bisa kalah kalau berantem. Tuhan anak. Iya.
Tuhan anak maksudnya anak Tuhan apa Tuhan anak nih? Tuhan anak dong, Yesus. Tuhan anak itu kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus, iya. Itu Tuhan kan anak kalah. Tuhan anak bisa kalah. Iya kan pernah kalah itu. Waktu ditombak mati kan kalah itu, Bang. Jadi Yesus pernah bilang begini, Julius, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sebenarnya kalau ngomongin tentang Tuhan Yesus, dia mampu melakukan 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. Ya kan? Itu Ya. supranatural. Apalagi cuman sekedar menghilang. Ya. Bisa. Cuman nggak mau ya. Bisa. Cuma makanya gue bilang tadi, Yesus pernah berkata, aku memberikan nyawaku. Jadi kalau dia ditombak, karena dia memang ngasih. Kenapa? mungkin- Karena memang gue mungkin- bilang itu dari awal itu program Allah. Ya, mungkin bisa dibilang gini. Tuhan Bapak kan menang terus tuh. Supaya ada inilah, supaya di poin lah manusianya. Yang Tuhan anak kalah lah gitu ya. Biar imbang gitu. 1-0. 1-1. Percaya dengan pikiran seperti itu, Julius. Makanya gue bilang tadi bahwa kematian Yesus itu adalah programnya Bapa. Maka bukan kalah dengan menang, justru dengan dia memberikan nyawanya, dia bangkit dari kematian itu membuktikan dia tak ada yang berkuasa, tak ada yang bisa mengalahkan dia kalau ngomongin tentang kalah menang. Ini kita udah melebar terlalu jauh nih, Bang. Kita kembalikan ke tema masalah perkawinan lagi ya. Jadi kalau bicara perkawinan kan ada sosok-sosok yang sudah ada sebelum kalian. Contohnya Bunda Maria ya yang sudah duluan ya meninggoy lah gitu. Itu menurut Bangnya nanti dia akan kawin juga nggak sama Yesus? Kami seluruh orang Kristen ya, penghuni yang memasuki surga, itu kami katakan bahwa kami ini mempelai perempuan. Ya termasuk Yesus itu ya, Yusuf dan ini Bunda Maria. iya. Waduh. Kenapa Bunda Maria juga ikut masuk? Karena dia memang, kenapa maksudnya masuk gimana? Karena maksudnya masuk ke surga gitu. Enggak, kenapa dia termasuk yang dikawini? Termasuk Yosef kan? Yosef ikut masuk juga kan? Semua penghuni surga, manusia yang menghuni surga, yang masuk surga, itu kan dikatakan mempelai perempuan. Oke, termasuk bapak tiri lah ya. Kalau Yusuf atau Yosef itu kan bapak tiri ya? Itu termasuk? Ya dong. Oh, tapi dia nggak pernah tertulis dia menyembah Yesus, ikut Yesus, nggak pernah loh. Kan jangankan umpamanya Maria dan Yusuf yang nggak menyembah Yesus gitu ya. Orang-orang Yahudi yang masuk ke surga juga dikatakan mereka mempelai perempuan. Oh, mereka juga? Dari 12 suku Israel itu ada yang 12.000 dari satu suku gitu ya. Mereka juga orang, makanya gue bilang orang, kalimatnya perhatikan ya, orang. Kalau namanya dia orang, dia masuk ke surga, dia dikatakan mempelai perempuan. Oke. Karena ada pesta perjamuan kawin anak domba, tapi bicara kata kawin di situ bukan bicara hubungan badan seksual Nah, seperti kalau di dunia. bicara kawin atau perjamuan ya, perjamuan itu kan artinya ada yang punya jamuan, ada yang tamu, betul nggak? Betul nggak? Kalau yang namanya perjamuan kan pasti ada yang namanya tuan rumah, ada yang tamu undangan. Ini siapa yang tamu undangan, siapa yang tuan rumah nih, Bang? Kan semua kawin. Siapa yang undangan, siapa yang tamu gitu. Iya. Oke, Alkitab memberitahukan bahwa perjamuan kawin anak domba itu ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Iya kan? 1, 2, 3. Waduh, Woi. oh, anak-anak nih. Bisa jadi gini, Julius, bisa jadi gini, malaikat itu menjadi tamu, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Oh, Saya jadi- nggak tahu saya nggak akan bisa bilang siapa yang menjadi tamu karena yang Alkitab katakan bahwa orang-orang yang masuk ke surga itu mempelai perempuan dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Oke, artinya semua manusia pasti otomatis jadi ini dong pemilih pestanya kan gitu kan, karena jadi mempelai. Manusia yang masuk ke surga ya. Ya, manusia yang masuk surga jadi mempelai gitu kan. Artinya yang tamu pasti golongan lain dong. Menurut Bang ya tadi adalah malaikat ya. Dengerin. Kan gue bilang bisa jadi loh, karena kalau kita bilang Nah, bisa jadi itu gini Bang, bisa jadi seberapa yakin Bang ya? Kan Bang ya yang ngomong nih. Harusnya dia dong. nggak ada persentase yang harus saya keluarkan, berapa persentase, berapa persen yang harus terhadap kalimat bisa jadi ini, karena Alkitab hanya memberitahukan bahwa Yesus itu mempelai laki-laki dan orang-orang apanya nggak yakin. Nggak yakin bahwa ya malaikat yang jadi tamu undangan. Kan gue bilang bisa jadi gitu, jadi saya nggak bisa bilang persentasenya berapa, nggak bisa karena Alkitab memberitahukan. Sekali lagi saya katakan, Kalau Alkitab iblis nggak ikut lah ya. Iblis sudah di neraka soalnya. apa? Kalau iblis itu nggak jadi tamu lah ya.
iblis memang tidak pernah tidak di surga. Bagaimana dia mau jadi tamu? Oh, nggak mungkin ya. Mana tahu dapat dispensasi. Dulu kan iblis setelah diusir, buktinya bisa ini dia, bisa jadi ular mempengaruhi Hawa. Nah, di sini letaknya. Perbedaan agamamu dengan keyakinan orang Kristen bahwa Adam dan Hawa. Saya kembali. Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, bukan di surga. Makanya surga bukan tempat iblis, tempat Tuhan dan malaikat. Mantap. Jadi tadi menurut Bakil ya, mungkin aja dia bilang kan jamuan itu artinya ada yang tuan rumah, ada yang tamu. Menurut dia yang jadi tamu tuh malaikat. Enggak, gue bilang begini, karena kamu bilang begitu kan, kalau ada pesta berarti ada mempelai, ada tuan rumah, ada mempelai berarti ada tamu gitu kan kalau pesta. Iya. Nah, makanya gue bilang bisa jadi ada, bisa jadi loh. Artinya kalau saya katakan bisa jadi, artinya bisa jadi juga enggak. Kalaupun itu bisa jadi ada tamunya, saya Alkitab nggak ngasih tahu. Karena Alkitab nggak ngasih tahu, mungkin juga malaikat bisa jadi tamu, tapi nggak juga. Nah, makanya gue bilang bisa jadi. Alkitab hanya memberitahukan informasi bahwa laki-lakinya adalah Yesus, perempuannya orang-orang yang masuk ke surga. Oke, mantap. Lanjut, Res. Aku gantian. Ya. Jadi dalam perkawinan ini itu konsepnya gimana ini? Langsung kawin massal atau bergiliran kawinnya itu? Ya, antara manusia dan Tuhannya ini. Kan Tuhannya satu tuh. Ya. Ya gimana? Kok sepi? Maksudnya pestanya. Kawinnya maksudnya, kawinnya itu kawin massal atau kawinnya itu giliran? Alkitab memberitahukan gini, Chan, bahwa ada pesta perjamuan anak domba Allah. Artinya pesta itu kan yang gua tangkap ya, karena setelah penghakiman orang-orang yang layak untuk dibuang, yang masuk ke surga pesta gitu ya. Nah, pesta itu tidak dikatakan bicara tentang berapa kali gitu ya, tapi mengadakan pesta perjamuan gitu. Berarti kawin massal. Ya, Kawin massal itu kan langsung semua langsung dikawin. enggak juga langsung makanya gue bilang tadi bahasa Alkitab itu tidak memberitahukan berapa kali. Ya kalau enggak berarti satu-satu dong. Makanya yang mana ini? Kan ada pesta perjamuan anak domba, maka orang hari itu dan orang pengantinnya telah siap sedia. Ada gitunya nggak di kitab lo? Ya, nah jadi pestanya itu kan memang ada pesta perjamuan, perkawinan ya. domba Allah. Nah, tapi kalau ngomongin bicaranya berapa kali dalam kekekalan, kita susah ya menghitung berapa kali gitu loh. Loh, gampang dong. Ini kan Kristen ada 2,6 miliar nih. Satu-satu nih kawin 1, kawin 2, kawin 3 gitu loh. Makanya itu kalau giliran. Kalau misalnya massal ya semua langsung dikawin di saat itu juga. Makanya gue bilang kalau bicara ngomongin berapa kali, kan bicara kekekalan. Nah, kekekalan ini kan kita nggak tahu ujungnya, nggak ada ujungnya. Nah, di dalam nggak ada ujungnya, kita nggak tahu pesta itu berapa kali, atau memang juga Alkitab nggak memberitahukan berapa kalinya. Nanti ada ini nggak? Nanti ada waktu di mana mempelai suami dan mempelai istri ini dalam ruangan tertutup nggak? Privat gitu, hubungan privat. Kan suami istri kan ada ruangan suami istrinya. Tadi kan gue bilang Yesus berkata bahwa tidak ada kawin mengawinkan di surga seperti yang di dunia ini. Jadi kalau itu kalau manusia sama manusia. Ini kan Yesus kan Tuhan, ini bukan manusia. Beda lagi dong. Yang dibicarakan Yesus dalam Alkitab tidak ada kawin mengawinkan, artinya tidak ada wik-wik di surga. Oke? Iya, gitu. Wik-wik secara daging nggak ada. Wik-wik secara rohnya kan kita nggak tahu. Wik-wik secara roh itu seperti apa? Coba kamu jelaskan. Lah nggak tahu, cuma Tuhan yang ngerti itu, Tuhannya Kristen. Nah, maka kata gua, Alkitab itu berkata masalah kawin ini adalah masalah kawin, tidak ada kawin mengawinkan. Itu yang dimaksudkan Yesus itu tidak ada hubungan badan. Iya, tidak ada hubungan badan gitu. Karena badan kan nggak ada badan memang. Jadi kan hubungannya tuh hubungan seksual secara roh. Kan bisa dibilang gitu. Nah, makanya kamu salah. Siapa bilang nggak ada badan? Yesus itu terangkat ke surga apa? Badan apa? Tubuh. Badan kemuliaan.
Iya, apa ya, adalah badan. Terus apa? Kebangkitan orang mati yang dibangkitkan apa? Kalau Oh. tunggu, kalau mendiang Ibu Uti Watimena bilang, saya juga nggak tahu di mana badan Yesus, apakah hancur? Gitu, histeris dia. Dia kan terangkat ke surga, artinya kain waktu malaikat dan Maria dan teman-teman perempuan-perempuan lain ke kubur, mereka kan melihat kain kafan Yesus tergeletak di kuburan itu, artinya tubuhnya itu bangkit dari Anjir, tubuhnya kematian. bangkit tanpa kain, artinya nggak pakai baju. Itu kan waktu dikasih lihat tangannya ke Thomas kan nggak ada bolong ya kan, nggak tertulis bolong kan, badan baru itu kan. Siapa bilang nggak bolong? Bacalah. Ya kan ini enggak kan. Ini coba lihat tanganku ke Thomas. Thomas kaget tuh, iya anjir. Nggak ada bolongnya. Ih, kamu fitnah lagi tuh. Bolong. Lo baca aja kau. Bolong. Nggak ada tertulis bolong, baca yang benar. Jadi tubuh kemuliaannya itu Nah, Thomas bilang begini, Yesus bilang gini ke Thomas. Yesus bilang begini ke Thomas. Kalau masih bolong badan yang lama, Bre. Kena jebak deh. Gimana sih? mukanya aja Ayo, baru, kamu mukanya yang baru. kamu Kan fitnah dikenali, loh. badannya Saya masih bacakan ya supaya kamu Boleh, silakan. belajarlah. Kamu berbeda sedikit dengan Muhammad. Jangan selalu fitnah gitu loh. Loh, apa yang gua fitnah lo? Ke situ dia. Kamu katakan tadi bahwa Yesus dan tubuhnya itu tidak bolong, bekas pakunya sama lubang sama tidak berlubang gitu kan. Itu berarti fit. Coba aja. Sementara Alkitab memberitahukan bahwa mana Alkitab gua? Baca dulu. Coba kita buktikan bareng-bareng. Sementara Alkitab memberitahukan bahwa badan Yesus itu berlubang, maka Nah, Yesus boleh. menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya. Ah ya, coba mana? Nah, Mana? bentar. Yohanes 20 ayat 25. Yohanes berapa? 20 ayat 25. Ya, baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Ketika Yesus mengatakan, Mana tertulis bolong di situ? Mana? Tapi Thomas dengerin, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didymus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada kami, mereka sebelum aku melihat bekas paku. Nah, perhatikan ya. Iya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam. Oke, artinya Ya. Thomas di sini dalam ayat Artinya. 25, ntar dulu, ayat 24 dan 25, Thomas tidak percaya bahwa tangan Yesus itu berlubang. Oke, Artinya. maka dia mengatakan, Gua nggak mau artinya gua. Mana tertulis bolong tadi? 27. Mana? Iya, Ya, kemudian coba dia lanjut. berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu kata Yesus. Lalu Nah, Thomas mana berkata, bolongnya? ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, bahwa tadi yang perkataan itu jarimu, lihatlah tanganku berlubang gitu-gitu. Lalu kata Yesus, Di mana tertulis lihat tanganku berlubang di mana? Maka- Jangan bohong-bohong Kitab lu sendiri nih. iya apa sih Pera? Maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya engkau Pera, nggak percaya. Mana bolong? Iya. Gimana gua mau percaya nggak tertulis bolong? lah Yesus itu disalib nggak? Dengar. Iya, kan dalam ceritanya Yesus disalib kan gitu. Tapi ya dan Jeff Colby di sini mau memutarbalikan fakta. Dibilang tertulis kok bolong tangannya Yesus. Baca ayat 28. Gua minta. Baca ayat 28. Baca.
Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Mana bolongnya? Nah, kenapa dia ngomong seperti itu? Kenapa dia ngomong seperti ya Tuhanku dan Allahku? Karena dia sebelumnya nggak percaya dia itu Tuhan dan Allah. Itu sama aja kayak lu dapat mobil lu bilang haleluya kan gitu. Apakah mobil itu Tuhan? Karena ada sebab dia nuzulnya langsung juga. ngomong, "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena dia sebelumnya nggak percaya itu Tuhan dan Allah. Karena nggak ada bolong. Sendiri. Intinya gitu. Bukan Sendiri. gitu. Bukan gitu, Chan. Tangannya Perhatikan ya. berlubang. Bentar, Bang Jeb, bentar, Bang Jeb. Jadi gini, Chan. Sesimpel itu. Dia kaget karena tangannya nggak bolong. Justru simpelnya begini, Chan. 20 ayat, perhatikan ya. Kan ada orang murid-murid yang ngaku mereka melihat Yesus. Ya kan? Nah, Thomas gak percaya apa yang dilihat Yesus, murid-muridnya. Karena kan kita sepakat tadi, Chan, bahwa Yesus itu disalib kan. Orang kalau disalib tangannya bolong dong. Harusnya. Loh, bukan harus ya, memang bolong kalau disalib tangan mah. Memang bolong tangannya kalau Kalau disalib. dipaku tangan itu bolong. Bolong pasti. Nah, kalau kamu udah setuju bahwa tangan itu bolong kalau dipaku, nah, tetapi ayat 24 ya, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nih, kata murid-muridnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku. Perhatikan ya, Iya. sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, artinya sebelumnya berarti Yesus sudah disalib, tangannya bolong. Iya, Ya kan? harusnya. Nah, harus, nggak bisa seharusnya harus, karena kalau disalib Harus. itu tangan pasti bolong. Ah, iya, makanya gue bilang harusnya. Bukan Ada lagi si Goldian, harus, malah bukan sekali aku. harusnya. Harus bolong kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah harusnya. Harus bolong tangannya. Harus bolong. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Ya. itu perkataan Thomas. Kalau gua nggak ngelihat bekas paku tangannya berlubang, gua nggak percaya. Iya, nggak ada masalah, bekas paku tertulis. Bolong mana tertulis? Loh, ini loh, bolong itu kan bahasa sekarang ya. Bolong itu bahasa sekarang, tapi tangannya Bukan itu bolong. pertanyaannya ya. Ya, itu pertanyaannya. Di mana dikatakan di tubuh kemuliaan Tuhan yang Yesus yang sebelah bangkit tangannya itu bolong, betul. tangan Yesus itu bolong. Makanya tadi Tangannya bolong. Makanya jangan bilang gue penipu atau fitnah gitu, karena gue udah baca bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, kawan-kawanku. jangan kamu gitu. tadi Kayak bilang, suara dengerin, pendataan kamu ini kayak toa. super ini ya, super taki ya, super tawar. Kamu udah tadi setuju bahwa orang kalau disalib tangannya bolong. Iya, kamu. Iya. Oke. Kenapa di sini nggak ada bolong? Kan Kamu gitu. perhatikan kalimatnya. Soalnya kami ini, soalnya Chan, anak SD, kalau di A tambah B, AB. Tapi Ya. kalau orang bisa baca, di dua huruf dikenal, AB langsung. Iya, boleh. B enggak. Perhatikan kalimatnya ya. Iya. Perhatikan. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, tetap kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku. Iya. Paku, Chan. Perhatikan, bekas paku. Iya, bekas paku, iya gitu. Codet juga bekas paku, koreng bekas paku, koreng. Borong bekas paku bisa. Tadi kamu, Bolong mana bolong? aduh, ampun. Tadi kamu udah Bolong setuju, gimana? Pan. Dengerin dulu. Kamu tadi udah setuju kalau disalib itu bekas, berarti tangan bolong. Ya. Berarti tangan bolong. Iya, kamu setuju. Tapi kenapa ketika Thomas ketemu sama Yesus di sini nggak ada tertulis bolong? Kenapa? Kamu tadi udah setuju mengatakan kalau oh. disalib. Kalau kamu tadi setuju mengatakan kalau disalib itu tangan bolong, iya. Iya. Nah, kamu diam. Tetapi Thomas berlihat tetapi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, ke dalam berarti ke dalam lubang berarti. Ya, perhatikan. Ke dalam lambung melewati jubah maksudnya gimana sih? Aduh, ini masih bicara tentang ke dalam, mau ke lambung, mau ke tangan, berarti ke dalam. Karena lubang juga ditombak, tangan juga dipaku. Iya, Ke boleh. dalam ya. Iya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Nah, terus Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam.
Iya, iya. Jadi ada dalam ini ada dua ya. Dalam itu dalam yang pertama buat tangan dan dalam yang kedua buat lambung. Iya. Oke. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali lagi ingat ya. Iya. Bicara ke dalam itu ada dua. Dalam itu Oke. kalimatnya juga dua. Kamu jangan oke, Iya. kamu diam. Ke dalam Oh, itu iya, ada oke. kata yang dipakai dua kali. Apa itu? Ke dalam tangan dan ke dalam lambung. Kalau udah ngomongin ke dalam, berarti di situ kita udah setuju tadi di depan bahwa namanya orang disalib itu tangannya bolong. Nah, Oke, ke dalam. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Artinya bolong kan kalau bisa dicucukkan ke lambung? nah itu kan kalau artinya itu kan datangnya dari 2025 gitu kan. Thomasnya aja nggak ngomong bolong kok. Ngapain dipaksain bolong? Gini, Thomas bilangnya ke dalam bekas paku dan ke dalam lambung gitu. kamu Kalau misalnya ke lubang sebelum aku melihat lubang tangannya, baru kalah gua. Ke dalam bekas paku doang, bekas paku, bre. dengarin, perhatikan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam. Cucukkanlah ke dalam. Iya, Kanlah ke dalam. ke dalam lubang atau ke dalam bekas paku? Ke dalam lambungku. Ke dalam lubang atau ke dalam bekas paku? Ke dalam lambungku." Iya, ke dalam lambung atau ke dalam lubang paku? Oke. Sekarang biar kamu nggak berdebat kusir sama gua, kamu udah mulai panik. Saya ayatnya 27. Bukan ke dalam ini loh. Kamu ketawa gimana? Iya. Lanjut, mana? Ampun dah, iblis di dalam dirimu tuh ya. Iblis bukan iblis, bre. Lu mencoba memfitnah Tuhan lu sendiri. Nggak tertulis bolong kok. Gimana? Dipaksain artinya. Di sini jelas kalimatnya ke dalam loh. Iya, jelas ke dalam, tapi kan nggak berlubang. Ke dalam lambungku. Terus apa? Makanya bro, kasihan kamu. Saya tahu roh antikris dalam dirimu kuat. Tapi Udah kalau gua mah roh gitu membaca gua. konsekuensinya, Tuhan yang lu sembah tangannya bolong gitu. Ah, itu jauh lebih bagus kalau dia daripada menyembah ngaku iblis. Ya udah, Tuhan yang lu sembah tangannya bolong. Gua yang ngehujat lu ya. Daripada Lu nyembah ngakuin kan iblis, Tuhan yang lu ngaku sembah Tuhan. tangannya bolong sampai sekarang. Iya, makanya gue bilang itu jauh lebih bagus daripada gue nyembah iblis yang ngaku Tuhan. Yesus. Nggak ada, lu mau nyembah iblis, mau nyembah Tuhan tangan bolong, dua-duanya nggak ada yang lebih bagus, dua-duanya jelek itu. Dua-duanya berhala. Iblis ngaku Tuhan, Tuhan tangan bolong, itu dua-duanya berhala itu. Nggak ada yang lebih bagus. Itu menurutmu. Kalau menurut orang Kristen lebih bagus menyembah tangan yang berbolong tapi di surga daripada iblis yang ngaku Tuhan yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, jadi perhatikan Ya. 27. Kemudian ia berkata Sama-sama. kepada Thomas, dengerin dulu. Taruhlah Lukas jarimu di sini dan lihatlah segede Tuhan. tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan Ke dalam lambungku. tidak percaya lagi melainkan percaya. Ke dalam bukan ke lubang lambungku ya, bukan ya? Ke dalam lambungku. Kalau ke dalam lambung. Kepleset dengerin. ya. Kalau lambung Itu artinya itu tuh datang dari siapa ya? Ya, artinya gitu loh. Kok seneng banget sih artinya? Iya, Kenapa suka gitu ya Kristen ya? Logikanya gini, saya tahu kok bagaimana, tapi setidaknya gantian ngomong. Gue gantian kok. Saya kalau bisa tangan dicucukkan ke dalam lambung, itu berarti bolong. Nah, itu berarti datang dari siapa itu? Logikanya kalau kamu tidak berbolong, perutmu saya cucuk, nggak bolong, bisa nggak? Kalau logikanya ini Yesus ketemu Thomas pakai baju atau enggak? Kalau Thomas bisa mencucukkan jarinya ke lambung, iya kan? Berarti lambung itu Nah, bolong. berarti gitu. Bisa nggak pakai berarti sama artinya? Bisa nggak Kristen? Kalau Thomas bisa mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, Hah? jadi lambungnya Yesus itu bolong. Berarti Yesus ketemu sama Thomas ini nggak pakai baju? Kamu aja pakai berarti barusan. Iya. Jadi Yesus ini ketemu Thomas nggak pakai baju?
Tapi namanya orang Yesus ketemu Thomas pakai baju, makanya di Itulah. apa? di mana di dunia ini ada orang yang menghadiri pertemuan itu bugil. Kalau akal waras ya. Oh, tunggu. Pakai akal waras ya. Ya, pakai akal waras jawab. Di mana di dunia ini Ketika menghadiri satu pertemuan. Menghadiri suatu pertemuan. Nah, menghadiri satu pertemuan. Markus 14:52. Markus 14:52 itu orang berarti. Ini ada Ayub 24 nomor 7 juga. Ayo berapa? Ayub 24 dari 6 sampai 7. Di ladang mereka mengambil makanan hewan dan kebun anggur milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian dan mereka Ya, menghadiri pertemuan. Lah ini mereka ini bukan pertemuan, ini mereka. Nyolong, Bro. Ayub itu Oh, nggak boleh kalau nyolong. mereka. Tangannya Thomas masuk ke dalam jubahnya. Kalau pakai logika ya, kalau pakai logika, makanya yang gua minta mana tertulis bolong. Kalau nggak ada ya udah jangan difitnah. Oke, sekarang Jangan difitnah kawan. Kan bisa gitu karena pakai celana. orang borok. Kan bisa. Orang borok. Dengerin, orang Iya, boroknya kan di bagian bawah baju. bukan berarti kalau Yesus itu berpakaian, bukan berarti Yesus tidak bisa membuka bekas pakaian. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini memang di pahanya beneran tertulis. Di paha ini tertulisnya. Kan kalimatnya jelas di lambung sama di tangan. Gimana sih? Lah iya, ketika masuk ke dalam, itu ke dalam lambung, bukan lubang lambung, bukan. Ke dalam lambung, lambung itu di dalam perut. Aduh, SDM-mu rendah banget. Kau Islam memang. Aduh tuh. Bagaimana kau pintar? Junjunganmu aja botolnya luar biasa. Lo kalau junjungan gua botol, kenapa TKW Filipina Kristen kerjanya di negara-negara Islam? Jangan ke situ, Bre, jangan ke situ. Kalau masalah itu sih karena sekarang mereka menemukan minyak di negara Arab ya. Jadi negara Arab sekarang kaya, bukan ke situ. Gitu. Iya, makanya artinya kan anak yang diberkati ini kan. Gitu. Nah, posisinya sekarang ini yang soal ke dalam lambung nih, soal ke dalam lambung gitu kan. Gantian biar saya jelaskan. Gantian. Jadi Iya, silakan. kamu mengatakan bahwa Yesus, dari mana kita tahu Yesus itu pakai baju atau tidak bisa dicucukkan? Nah, orang punya borok atau orang yang kena tusuk masuk dia ke rumah sakit, tetap dia bisa pakai baju ke rumah sakit dengan keadaan tertusuk.
Apa dengan dia pakai baju itu lalu kita bisa berpikir bahwa orang yang habis dibegal itu dia tidak ditusuk karena dia pakai baju? Ya karena pakai baju itulah ini orang diperiksa lukanya gitu kan. Justru karena pakai baju Berat, itulah berat, suaramu Yesus. itu nggak Justru nyaman karena banget, pakai bisa baju dikecilin itulah nggak? Yesus bisa menunjukkan lubang bekas tombakan dan bekas. Nah, mantap. Di mana tertulis Yesus menunjukkan lubang bekas paku? Di mana lambung letaknya? Lambung di bagian perut. Oke, kalau di dalam perut, di bagian perut, artinya supaya Thomas bisa. Nah, itu kan artinya berarti gitu loh, nggak tertulis loh, maksain banget ya. Please, nggak tertulis bukan berarti saya harus seperti Muhammad yang bodoh nggak bisa. Waduh, itu lah marah-marah, bre. Yesus juga disebut tidak waras oleh keluarganya gitu loh. Jangan marah-marah, jangan emosi. Sekarang, Tunggu. Aku ingatkan dulu. Gue ini belain Tuhan lu supaya tangannya Suara itu lu kalah, cuy. daging baru. Kalah. Oi, Suara lu kalah. Kalau mau marah si Kores, jangan marah ke agama, parah lu. Suara siapa kalah? Suara Julius, lu menang. Iya, jadi gini, Gitu. kalian kan karena memang jangan emosi. dengerin dulu. Karena kalian berpikir tidak ada kalimatnya Yesus pakai baju atau tidak gitu, lalu bagaimana Thomas mencucukkan. Inilah bukti bahwa kalian tidak perlu tantrum, SDM-nya rendah sekali. Kenapa? Karena orang punya koreng pun bisa pakai baju. Artinya koreng itu bisa dilihat kalau ditunjukkan. Berlubang nggak koreng? Anjing ngeden lagi. Nih otak. Siapa bilang kalau koreng itu lubang? Itu kontol. Ya udah gitu loh. Ya udah kalau gitu. Ya udah apa? Kalau nggak ada lubang ya udah bilang aja nggak ada lubang, kelar perkara. Oke, kalau kamu pusing dengan lambung, sekarang tangan kan, tangannya Yesus. Thomas menunjukkan tangannya ke jari-jarinya ke tangan Yesus. Kamu mau pakai data apa lagi? Mana kata lubang atau bolong mana? Thomas mencucukkan jarinya ke tangan Yesus, ke dalam kemana? Ya ke dalam tangan aja gitu, bukan ke dalam lubang tangan. Bang Kores juga Lalu sering kalau nyucukkan dicucukkan- jarinya ke Bang Julius. Kalau dicucukkan itu seperti apa? Yang ada di otakmu tuh mencucukkan seperti apa? Cucukan itu ini ya, ini lu jari nih, terus lu gini-gini nih. Lu tap-tapin nih ke bagian tubuh yang lu mau tuh, itu dicucukkan, atau ke bagian benda gitu, itu dicucukkan namanya. Aduh, ya udahlah ya, pegangan. Gini ya Bang Aduh. Kores berarti. Ya. Ini dicucukkan. Nah, tuh. Nah. Tuh, itu dicucukkan Ini tuh. dicucukkan. Itu tangan lu lubang nggak? Tangan lu lubang nggak, Gold? Nah, Lubang nggak tangan lu, Gold? Enggak, dengerin, kagak. kalau itu beli. Enggak ya, tuh. Itu dicucukkan tuh. Dicucukkan. Kena lu. Dengerin. Kalau itu namanya dicucukkan, standar apa yang kau pakai bahwa itu mencucukkan? Nah, ini dicucukkan. Iya, kalau misalnya lu gini, kalau misalnya lu pengen masuk ke dalam tangannya, masuk ke dalam lubang, itu namanya kobel, dikobel-kobel namanya. Berarti gini. Itu coba lu masukin ke sela-sela jari, Yot. Nah, itu dikobel-kobel tuh, itu dikobel namanya tuh. Kamu diam dulu. Goldian sekarang jawab. Standar apa yang kau pakai? Udah nyerah ya lawan Kores ya? Nyerah ya? Bukan nyerah. Udah ngaku kalah dia. Goldian. Ya lanjut lawan Kores. Aku kalah. Gua cuma meragain aja. Iya. Ini dicucukkan. Makanya Ini dikobel-kobel. Nah, ini dikobel-kobel. Oke, nah standar apa yang kau pakai dengan yang kau peragakan itu bahwa itu mencucukkan? Jawab. Semua orang tahu kalau itu mencucukkan. Kalau tidak mengkobel-kobel, tanya semua- ini gini. Saya tidak tanya semua orang, oke? Standar apa yang kamu pakai kalau mencucukkan seperti yang kau peragakan? Jawab. Standar konsensus bersama. Kalau ini mencucukkan, mana kamera? Konsensus di tahun berapa kamu bikin konsensus? Sekarang. Mencucukkan seperti yang Coba teman-teman kita bikin konsensus. Ini mencucukkan nggak? Kalau ini baru mengkobel-kobel, berarti Thomas ngegini Yesus. Ngeginiin. Ini apa namanya? Ini kan pakai bahasa Indonesia ya. Lu cek aja KBBI lah. Kores ya. Dengerin.
si Goldian sudah menunjukkan kalau mencucukkan itu menunjuk jari telunjuk kepada telapak tangan itu mencucukkan. Jadi Ya, ini mencucukkan, ini mencucukkan. Oh iya, makanya gue bilang, kan saya bilang apa? Itu standar Ya, otak. coba lu open cam kamera belakang, kalau mencucukkan kayak gimana kau? Kalau di Kristen mencucukkan kayak gimana Ya, dia? udah, saya udah ngerti otakmu. Udah. Saya udah paham. Saya udah paham. Nggak punya contoh. Cukup. Cukup. Kalau otakmu korek seperti Goldian itu sepakat dengan apa yang diperagakan oleh si Goldian, saya bilang udah cukup. Gak perlu lagi. Ya udah, kalau nggak diganti aja itu bahasanya pakai yang dimengerti orang banyak lah gitu. Kalau seperti yang dimaunya Kristen gitu loh. Mencucukkan itu bahasa Indonesia yang ngerti orang. Ya iya gitu. Kenapa ketika dipraktekin lu nyalahin? Bilang, kalau itu standar si Goldian mencucukkan, menunjuk jari telunjuk digunakan untuk menyatukan kepada telapak tangan, kemudian itu dikatakan mencucukkan, ya udah cukup. Nah terus kalau lu itu salah atau benar menurut lu? Ya menurut otak Islam itu betul dong. Enggak, menurut lu salah berarti? Oh, menurut gua, Anda butuh Iya. jawaban dong. Ya enggak, gua pengen tahu karena lu bilang itu apa namanya, lu komentar soalnya yang kayak gitu bukan mencucukkan kayak gitu. Berarti mencucukkan kayak lu, menurut lu gimana? Aduh. Gagap dia. Mencucukkan saja di otak kalian dengan menunjuk menggunakan jari telunjuk ke telapak tangan. Terus kalau lu apa, jari ini, jari manis, pakai jari manis? Kenapa si ini kabur? Kenapa? Siapa tadi tuh? Siapa yang turun, si Goldian? Kenapa Sukijat. si Goldian? Ya udah, nggak lu contohin dulu aja mencucukkan tuh kayak gimana kalau dalam Kristen. Malu, Goldian malu tuh turun. Nggak lah, nggak mempan bre, yang framing kayak gitu nggak mempan gitu. Coba Makanya mencucukkan. bilang tadi, kalau itu standar yang kalian kores, kau setuju dengan peragaan si Goldian itu bahwa itu mencucukkan, ya udah pakai aja pikiran. Nah kalau makanya gue pengen tahu nih, gue yang muslim pengen tahu kalau di Kristen mencucukkan tuh seperti apa. Kalau kau pengen tahu jawaban dari gua, apa yang saya katakan, jangan kau bantah. Enggak, gue nggak baca, gue pengen tahu. Oke, kalau saya kasih tahu, lu pengen tahu, ya udah, lu diam dan jangan lu bantah. Karena Alkitab yang berkata. Nggak boleh dibantah katanya. Iya, coba praktekin kayak gimana. Jadi mencucukkan tuh kayak namanya gimana? mencucukkan itu memasukkan satu benda ke tempat yang berlobang, itu mencucukkan. Itu standar apa itu? Tadi saya sudah bilang kamu jangan bantah. Ini gue nanya, bukan bantah, bukan begitu baru itu ngebantah. Ini kan gue nanya itu standar apa? Kalau kamu ngomongin standar, nah kita lari coba ke KBBI ya. Nah, coba silakan. Kamu tunjukkan KBBI-nya. Oke. Kita tunjukkan KBBI-nya. Tunggu ya. Banyak kabel. Cut. Aduh, Kita ke KBB. gara-gara nunjukin mencucukkan. Astaga, jangan diperagain ke band. Sensual kata Tito. Oh, berarti jorok ya itu ya. Nah, iya. Nah, ini akar katanya cucuk, cotok, paruh, patuk, Siapa yang kena pelanggaran si Goldian ya? atau barisan atau pasukan yang paling depan. Nah itu. Teman-teman follow akun ini ya. Aduh. Wah. Dia menghilang dari line. Fajul moderator dong. Nah ini kalau di Google Translate-nya mencucukkan itu mencolek lah. Mencolek ini bro. Tuh, mencolek. Apa di situ? Ini cucuk itu cotok, paruh, patuk. Kalau di Google Translate itu mencucukkan itu mencolek. Kalau mencucukkan itu bro, kalau kata dasarnya itu cucuk, itu berarti tusuk bro. Cucuk itu setara dengan sinonimnya dengan tusuk. Gatal. Enggak ada tusuk, cotok, paruh, patuk di sini. Udahlah, bubuk deh. Katanya apa? Kata Cucuk. mencucuk itu cucuk. Cucuk itu apa sih? Iya.
Cotok paruh patuk, nggak ada tusuknya. Paro kan? Paruh patuk. Paruh. Iya. Paruh. Iya. Ini KBBI. Mau paruh. Apa di otakmu paruh? Ya paruh burung lah. Oh, ampun. Nah, lu adu-adunya ke KBBI aja sono. KBBI kenapa tidak sesuai dengan doktrin Kristen gitu. Dengerin, pakai logikamu, cucu. Enggak, gua pakai KBBI udahlah. Supaya diakui negara udah. Ini aja, kan si Yaya udah kalah masalah ini. Kalah apanya? Sepuasnya. Ya lu tanya sepuasnya tentang Islam, kan ini lo udah kalah. Nggak bisa Apanya yang kalah? mencucuk dan mencolok. Ayo. Sama mengkope. Apanya yang kalah? Udah kalah lanjut sama Goldian ya. Kalah dengan peragaanmu menyatukan jari telunjuk kepada telapak tangan, kemudian kamu bilang itu peragaanmu, kemudian kamu bilang bahwa saya kalah. Iya, itu udah cocok sama KBBI itu. Lu pakai peragaan lucu-lucuan aja kalah lu. Katanya cucuk. Itu orang kalau otaknya jalan, bro. Cucuk itu setara dengan nusuk. Itu kalau otakmu jalan. Tapi saya ngerti otak kalian itu. Gimana mau pintar, junjunganmu aja nggak bisa baca, kau sejadikan suri teladan. Udah ya, nyerah ya. Lu tanya aja deh tentang Islam. Jangan mulai tantrum. Kenapa ini diem? Udah kan lu udah kalah. Gantian lu tanya sepuasnya tentang Islam. Boleh. Rombongan manusia botol. Kok emosi sih? Kalah aja lah. Pokok kan lebih baik. Aduh, Tambah lagi Alfi, dibully lah dia nih. aduh, gara-gara mencucukkan, gua peragain kena peringatan sensual. Sensual ternyata gitu ya. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Lo ini kok Jul, live lo ini dibatasi nggak sih? Udah tadi gue tendang lu. Apa Goldian? Gua ngobrol-ngobrol sebentar sama kamu ya. Boleh. Kira-kira apa sih di otakmu itu gitu ya, bisa menyembah sesembahan yang nggak bisa dibuktikan? Di otakmu itu apa gitu? Bisa dibuktikan? Kalau sesembahanmu bisa dibuktikan, udah nggak perlu saya nanya. Kira-kira di otakmu itu Bisa, apa yang ada di jauh- otakmu jauh- itu? jauh- Dengerin dulu, dengerin. Ya, jauh Kira-kira nanya, kan bisa dibuktikan. Ngapain lo nanya? justru kau salah dengar, makanya dengerin dulu. Kira-kira apa yang ada di otakmu itu bisa menyembah sesembahan yang tidak Masalahnya bisa dibuktikan? Oh, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Bisa? Kalau SWT ini bisa dibuktikan. Bisa? Coba buktikan. Oke, yang pertama gini, dalam bentuk pembuktian itu ada namanya output eksternal. Output eksternal pembuktian Allah itu apa? Terciptanya langit dan bumi serta isinya. Walaqas samawati wal ard. Dialah yang membuat langit dan bumi dan seisi-isinya. Gitu. Nah, Udah. udah. Oke. Udah, saya udah dengar jawabanmu. Kamu menjawab Udah? pertanyaan gua Udah? dengan dengerin. Hah? Kamu menjawab pertanyaan gua dengan menjawab pembuktian Iya. dia Betul. menciptakan. Heeh. Oke. Oke. Nah, Sekarang gini, dengerin giliran dulu. buktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Coba. kenapa langsung kau sempoyongan? Saya belum ngomong langsung loh. Ya, sekarang giliran lo membuktikan Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. Bisa nggak? Gimana? Baru kita bahas kan Udah. Alkitab. Kan udah gue buktikan. Sekarang lo bisa nggak membuktikan Yesus yang tangannya bolong menurut lo ada? Oke. Gimana? Nah,
kamu bikin gampang kan tadi kita udah Gampang, baca. Gimana buktiin? Nah, makanya gue bilang tadi kan Oke, kita sudah mana buktikin? iya kamu diam biar saya jawab. Oke, silakan. Nah, dengan kamu bikin mirroring, kamu kelihatan sempoyongan sebenarnya, sebenarnya. Silakan buktikan, nggak usah curhat. Nah, kalau kamu tidak panik, tidak mirroring, kalau kamu tidak panik, kamu tidak akan mirroring. Iya kan? Kalau kamu tidak panik. Takut di mirroring, takut. Bukan, bukan. Karena kan tadi sekarang kan buktikan, Yesus lo yang tangannya bolong itu ada. tadi yang kita bahas apa? Pembuktian kan? Aduh, Goldian, Ya sekarang Goldian. giliran, gak usah nangis, gak usah panik. Tarik nafas dalam-dalam, minum air putih segelas. Silakan gantian buktikan Yesus yang tangannya bolong itu ada. Oh, mau lari, kabur. Enggak lari Ya kok, udah, dengerin. buktikan. Ya udah dan diam. Sebenarnya kalau otakmu nyambung, kita udah ngomongin tomat. Diam, dimarahin bininya teman-teman. Matius 20. Ini ngomong apanya yang diam? Emang kamu gak bisa dengar suaraku, kamu bilang gue diam. Apa sih ini? Saya lagi ngomong kamu bilang diam. Gimana? Kamu itu jangan fitnah, jangan sama kok kayak junjunganmu. Jangan terlalu Setidaknya kau Kristen beda kalau sedikit menjawab. gitu loh, Jangan zaman terlalu modern. Kristen, nah. Jangan sama kau dengan junjunganmu tabiatnya. Jangan terlalu Kristen kalau menjawab. Silahkan buktikan. Loh, tadi yang kita bahas itu kan tentang tangan berlobang. Iya. Lah iya, buktikan. Yesus Nah itu tangannya bukti. berlubang ada. Itu bukti, ayat Alkitab itu Nah, bukti. pakai ayat kan? Iya. Ya, Oke, sama, pakai ayat. Nah, sama sekarang juga pakai ayat. Oke. Pembuktian Nah, iya, oke. ada. Mari. Nah, Output karena kau pakai ayat. Eksternalnya Nah, ada. dengerin Sekarang dulu. silakan buktikan kalau Tuhan Yesus lo ada. Suruh ke sini. Suruh tutup Komal Julius coba. Oke. Nah, Gak. Buktinya gini, suruh tutup Komal Julius, suruh rungkatin. Bisa nggak? sama Goldian. Ya, Allahmu ini jangan kalau nangis. datang di depan gua Sama. gorok lehernya. Kalau bisa Allahmu itu di depan gua. Kalau masalah itu mah. Makanya kalau ke diskusi pakai adab. Iya, gua pakai adab. Nah, makanya sopan kau, sopan. Gua sopan. Gua kan suruh lo buktiin gantian. Gimana cara Iya, lo kamu diam membuktikan? dulu biar saya ngomong, kamu diam. Ya jangan Kita nangis kan- gitu. Jangan nangis Enggak, sambil ini menghujat. masa kamu nggak bisa Setengah bedain ditunjukin. nangis? Masa kamu nggak bisa bedain nangis dengan dengan Ya udah, ngomong? silakan. Makanya gue bilang ini zaman modern, setidaknya kau tuh bedakan dengan junjunganmu. Hah? Beda sifatnya, paling tidak jangan samain. Boleh nggak saya pindahin ke komal kecil? Saya nggak suka di komal gede. Oh. Bisa nggak? Oke. Jadi Ini gini, ujungnya kalau ngehina kamu kok. ngomongin tentang Ujungnya ngomongin ngehina. tentang firman, Iya. oke, kalau kamu ngomongin tentang Sampai firman, dia bilang jangan kayak junjunganmu. Emang junjungan kita kenapa? Gua junjunganmu tahu. nggak ada. Ah. Oh, junjunganmu. Iya. Saya orang Kristen melihat itu nggak ada akhlak, nggak ada Baik moral. seperti apa? Nggak ada akhlaknya seperti apa? Baik. Sekarang Kita ini saya hina-hinaan udah lari. aja. Hina-hinaan aja sekarang. Oke, Baik. sekarang udah saya sudah ngadapin kamu, saya nggak bisa ngadapin Iya. kalian. Iya iya. Junjungan Buktikan gua dulu kenapa? dong. Buktikan kalau Allah ini ada gitu loh. Kau jangan datang ke Junjungan sini ente terus untuk Yohanes idiot. mengaburkan. Ya, junjungan ente Yohanes idiot dalam bahasa aslinya. Terus Enggak, Tuhan saya ente mau ngadapin si dikatakan Goldian tidak ini waras dulu. lagi. Jangan kau bikin Tuhan ente dikatakan rame tidak waras supaya si lagi. Goldian Di ini dalam Markus 3 terselamatkan. nomor 21 sudah jelas. Goldian, Tuhan ente itu ini disebut triknya sinting. kamu ya. Gores, ini Ya. trikmu ngundang si Dewa supaya mengaburkan Oh nggak ngundang pertanyaan bos. gua. Gua datang ke sini nggak ngundang.